Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Jian Tutorial, dan di video ini saya mau sharing tentang cara pasang iklan di Google Ads terbaru 2024. Nah, untuk Anda yang akan belajar memasang iklan di Google agar tampil di Google, mulai dari awal sampai dengan bisa menampilkan iklan, video ini akan memberikan tutorial ya, dari mulai pembuatan akun, pembuatan iklan ya, sampai dengan iklan bisa ditayangkan ya. Tentu saja juga dengan cara pembayaran dan seterusnya. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi yang pertama syaratnya sebelum teman-teman membuat akun Google Ads, tentu harus sudah punya akun Gmail ya, atau akun Google Mail. Nah, saya anggap teman-teman sudah punya akun Google Mail, kemudian kita akan login ke browser. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan browser apapun, bisa menggunakan Chrome, Safari, Mozilla, dan lain sebagainya. Tapi saya akan menyarankan untuk menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena Chrome ini kan salah satu produknya Google juga, sehingga kalau dengan aplikasinya Google, yaitu Google Ads, itu tentu akan lebih sinkron dan dipastikan lebih lancar ya, nggak ada kendala. Jadi saya akan sarankan untuk menggunakan Google Chrome. Nah, sini saya sudah membuka Chrome, tapi sini sudah login dengan akun lain ya, akun yang tidak akan saya gunakan. Jadi kalau mau menggunakan email baru di Google Chrome yang sudah login akun lain, kita perlu membuat profil baru ya. Kita klik di sini untuk membuat profil baru. Kemudian add, lalu di sini kita akan login atau sign in ke akun Gmail yang akan kita gunakan untuk menjadi akun Google Ads. Ya, langsung kita klik sign in, kemudian masukkan alamat email di sini yang akan kita gunakan. Oke, kemudian klik next, dan kita diminta untuk memasukkan password ya. Selanjutnya kita klik next lagi, dan kita sudah berhasil membuat profil Google Chrome dan sekaligus login. Lalu kita klik yes, I am in ya. Lalu ini kita klik down saja. Nah, sekarang sudah login dengan akun Gmail yang akan kita jadikan akun Google Ads. Selanjutnya di sini di address bar kita ketikkan saja ads.google.com seperti ini. ads.google.com, kemudian enter. Nah, kita akan dibawa ke halaman landing page-nya Google atau halaman home-nya Google Ads. Di sini kalau misalnya mau baca-baca dulu boleh ya, informasinya apa, keunggulan tentang Google Ads dan seterusnya. Nah, untuk itu langsung saja kita akan klik mulai sekarang untuk membuat akun Google Ads. Oke, setelah tampil seperti ini kita disarankan untuk membuat kampanye ya. Jadi langsung membuat kampanye atau campaign, langsung membuat iklan, dan selanjutnya membuat akun ya. Jadi membuat akunnya itu langsung membuat kampanye. Nah, tapi saya akan skip saja di sini. Saya tidak akan membuat kampanye dulu, tapi di sesi pertama ini kita akan fokusnya adalah membuat akun iklannya dulu. Karena dengan membuat akun iklannya dulu, kemudian kita baru membuat kampanye, itu nanti akan punya pilihan fitur untuk tujuan iklannya lebih banyak. Kalau yang pertama ini, kalau langsung mengikuti ini, kita akan diberikan pilihan yang simple, disarankan dengan lebih cepat membuat iklannya, tapi nggak punya banyak pilihan. Ini istilahnya untuk versi simpelnya, versi cepatnya. Tapi kalau mau lebih lengkap untuk pengaturannya, saya sarankan menggunakan versi yang membuat akun dulu, baru nanti membuat iklan gitu, atau versi yang mode pakar gitu ya. Oke, jadi di sini akan saya lanjutkan dengan melewati proses ini, yaitu klik ini ya, skip campaign creation ya. Jadi kita melewati untuk pembuatan campaign, dan kita akan membuat akunnya dulu. Nah, di sini kita akan buat akun nih, akun untuk Google Ads kita, untuk billing country-nya atau negara untuk penagihannya di mana, kita pilih aja Indonesia ya. Ini sudah Indonesia, kemudian time zone-nya Jakarta, currency-nya atau mata uangnya rupiah. Kita pilih seperti ini. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah ingin mendapatkan panduan melalui dari Google Expert ya. Kita klik no aja, kemudian untuk mendapatkan tips oke ya, melalui email. Oke, lalu kemudian klik submit. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat akun Google Ads ya, sampai di sini. Kemudian kita klik continue to your account. Nah, di sini kita akan terbuka tampilan dashboard Google Ads. Ini sudah menggunakan tampilan yang terbaru di tahun 2024 ya.
Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa fitur penting yang sering digunakan saat kita akan membuat iklan ataupun mengatur pembayaran. Nah, sebelum kita membuat campaign baru ya atau kampanye baru di sini, kita lebih baik mengatur untuk billingnya dulu atau penagihannya, metode pembayarannya. Jadi nanti setelah iklannya disetujui, sudah selesai, iklan bisa langsung tayang. Tapi kalau kita membuat iklannya dulu, nanti iklannya sudah disetujui, baru nanti ditunda ya, karena kita belum punya akun metode pembayaran yang aktif gitu. Nah, sebenarnya dibolak-balik bisa saja, tapi kalau saya lebih suka menyiapkan akun pembayarannya dulu, kemudian nanti baru membuat iklan ya. Kita klik di menu billing, kemudian billing setup. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan untuk pembayaran ya. Pembayarannya country-nya Indonesia, kemudian ininya rupiah, IDR ya. Kemudian di sini namanya, tipe akunnya apa, akun organisasi atau personal ya. Kita klik yang individual aja atau personal. Kemudian untuk pajaknya ini bisa diisi atau bisa dengan NIK ya, kalau NPWP atau NIK ini pilih salah satunya aja, ini bisa diisi. Nah, ini kita isikan saja NIK-nya, kemudian nama lengkapnya ya akan kita tulis di sini, bisa dengan nama lengkap sesuai dengan identitas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan pembayarannya. Jadi di sini ada yang pilihannya ada payment, manual payment, dan juga ada otomatis payment ya, pembayaran otomatis. Tapi kalau di sini hanya ada untuk pembayaran manual saja. Itu setiap akun beda-beda biasanya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan kartu kredit atau kartu debit atau bank transfer atau money transfer. Jadi cara pembayaran kita akan menggunakan apa nanti. Nah, kalau saya lebih suka, lebih simpel sih kalau saya menggunakan GoPay ya, dengan GoPay. Jadi dengan GoPay ini prosesnya lebih cepat untuk masuk ke saldonya. Saya akan masukkan dulu di sini, lengkapi namanya. Ini nomor teleponnya bisa diisi, bisa enggak, ini opsional. Kemudian di sini untuk pembayarannya manual, kita masukkan dulu jumlahnya mau berapa. Misalnya saya masukkan sebagai contoh 100.000 ya. Ya, 100.000 seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masukkan, terserah ini teman-teman mau menggunakan GoPay, transfer langsung ke nomor akun virtualnya di sini, nomor virtual account ya. Kemudian bisa juga menggunakan kartu kredit atau kartu debit ya, tapi kalau saya menggunakan GoPay aja, ini lebih prosesnya lebih cepat untuk masuk ke saldonya gitu. Kemudian klik ini agree, lalu submit. Nah, seperti ini kemudian akan masuk atau didirect ke GoPay. Tampilannya seperti ini. Kita klik continue. Oke, di sini kita bisa masukkan nomor telepon ya, nomor HP untuk akun GoPay yang aktif gitu ya. Ini teman-teman masukkan saja di sini. Kemudian nanti lakukan pembayaran. Setelah itu nanti akan muncul saldo iklannya ya. Ini saya cancel aja karena saya sudah menggunakan akun GoPay yang ada untuk akun yang lain gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Saya rasa nanti bisa diikuti teman-teman, dipraktikkan langsung dengan menggunakan akun GoPay sendiri. Nah, atau kalau teman-teman menggunakan bank transfer, pilih di sini money transfer, kemudian klik submit ya. Nah, nanti ada nomor rekening virtual. Ini bisa ditransfer ya, seperti ini nomornya. Dan nomor ini beda-beda ya, jadi setiap akun nomornya akan mendapatkan nomor unik yang berbeda. Jadi jangan transfer ke sini. Kalau teman-teman transfer ke sini, nanti saldonya langsung masuk ke akun yang saya buat sebagai contoh ini gitu. Jadi nanti teman-teman harus dibedain nomornya ya. Setelah itu kita bisa lakukan transfer dengan kode bank ini, kemudian nama banknya ini Citibank Indonesia, dan nomor rekeningnya ini gitu. Nah, tapi kalau menggunakan bank transfer ini biasanya prosesnya lebih lama. Kalau di sini informasinya bisa sampai 5 sampai dengan 10 hari kerja gitu. Tapi biasanya faktanya yang pernah saya alami, kalau menggunakan transfer ini sekitar 1 sampai dengan 2 hari biasanya masuknya gitu. Bisa masuk ke saldo setelah melakukan pembayaran. Sedangkan menggunakan GoPay itu bisa real time langsung ya. Setelah melakukan pembayaran langsung saldonya masuk seperti itu. Oke, jadi begitu cara setup untuk akun billing ya. Nah, kalau misalnya sudah menambahkan uang saldo menggunakan GoPay atau bank transfer, nanti akan masuk di sini saldonya ada berapa yang sudah siap untuk digunakan gitu ya. Kemudian setelah selesai untuk pengaturan
billing atau penagihan, udah pembuatan akun sudah, saatnya sekarang kita bisa membuat kampanye baru, membuat iklan baru. Ya, kita kembali lagi dulu ke dashboardnya, klik aja di logo ini untuk kembali ke halaman depan untuk dashboard Google Ads ya. Nah, di sini kita bisa mulai membuat kampanye baru. Oke, berikutnya kita akan membuat kampanye baru ya. Di sini tampilannya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi sebelumnya bahasa Inggris dan Anda bingung kenapa berubah jadi bahasa Indonesia, saya akan jelaskan dulu di sini kalau misalnya yang belum paham ya. Kalau yang sudah paham bisa di-skip aja. Kita menuju ke menu admin, kemudian preferensi di sini ya, atau preference. Kemudian nanti di sini kita bisa mengubah bahasa yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya lebih familiar dengan bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, atau juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengaturan untuk tampilan bahasa dan juga format angka. Saya buat Indonesia dan juga Indonesia, sehingga ini berubah tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita kembali lagi untuk ke pembuatan kampanye. Nah, di sini kita bisa mulai membuat kampanye dengan klik tombol kampanye baru, kemudian klik lagi kampanye baru ya. Oke, kemudian kita akan disuruh memilih tujuan kampanyenya apa gitu ya, untuk mendapatkan penjualan, untuk mendorong penjualan secara online, mendapatkan prospek, mendapatkan kunjungan ke situs web ya atau traffic situs. Bisa juga kita untuk mempromosikan aplikasi ya, aplikasi mobile, atau juga bisa untuk awareness dan pertimbangan. Ini untuk menjangkau audiens yang luas dan membangun minat terhadap produk atau merek Anda. Bisa juga untuk promosi dan kunjungan ke toko lokal. Dan yang terakhir, kita bisa membuat kampanye tanpa panduan atau saran dari tujuan-tujuan ini. Ini hanya sebagai saran, jadi agar nanti fitur-fitur yang dimunculkan dan iklannya akan ditampilkan sesuai dengan tujuan ini. Nah, kalau yang pemula ya, yang untuk awal, saya lebih menyarankan untuk menggunakan traffic situs ya. Ini karena nanti kita akan mengiklankan landing page atau website yang berisi penawaran produk atau jasa kita. Jadi kita pilih yang traffic situs. Kemudian tunggu sebentar, nanti di bawahnya akan muncul lagi. Ini kita close saja kalau muncul seperti ini. Nah, di bawahnya ini akan ada konversi yang disarankan, yaitu kunjungan ke halaman ya. Ini yang sudah ada secara default. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman mau membangun atau membuat custom konversi yang lain ya, nanti ada di video lain tentang konversi. Jadi ini saya buat simple aja, ini nggak usah kita otak-atik dulu untuk konversinya. Kita lanjutkan saja, lanjut. Nah, kemudian jenis kampanyenya mau yang seperti apa? Ini ada banyak jenisnya. Ada yang pertama adalah Performa Max ya. Nah, dengan Performa Max ini kita bisa sekali membuat iklan, tapi akan langsung bisa tampil di pencarian Google ya, penelusuran Google, bisa juga muncul di YouTube, muncul di Gmail, di ini Google Map, kemudian di Discovery, dan juga di tampilan display. Ini jadi sekali pasang untuk menjangkau semua jenis dari iklan Google atau iklan di Google Ads ya. Kemudian yang kedua ada penelusuran. Ini untuk menampilkan iklan kita di hasil penelusuran ya di Google. Misalnya ada, kita buka Google, kemudian kita mencari sesuatu, misalnya jasa pembuatan website gitu ya. Di sini akan muncul iklan kita seperti ini ya. Nah, ini di penelusuran Google. Jadi untuk jenis penelusuran hanya muncul di sini aja di penelusuran. Oke. Nah, sedangkan untuk display ini akan muncul di tampilan YouTube, kemudian Gmail, dan juga di tampilan display atau website-website yang menampilkan iklan dari Google. Kemudian jenisnya shopping ya, ini bisa mempromosikan produk yang nanti hasil penelusurannya akan muncul di bagian shopping. Misalnya kita akan beli misalnya sepatu bola gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di bagian shopping di sini. Nah, di sini akan muncul nih bersponsor ya. Nah, ini kalau kita menggunakan iklan shopping ini, iklan kita akan muncul di sini, di sponsor di bagian tab shoppingnya Google gitu. Oke, kemudian untuk yang di video YouTube, ini udah pasti ya, iklan kita muncul hanya di platform YouTube. Kemudian di sini juga bisa di YouTube, di Gmail, dan juga di Discovery.
Oke, saya rasa teman-teman untuk awal nggak perlu memahami semua dulu, nanti bisa dicoba-coba mana yang lebih efektif gitu ya. Tapi kalau selama ini yang saya jalankan yang paling efektif sesuai dengan target yang saya cari, itu menggunakan ini, penelusuran. Ya, karena produk atau jasa yang saya pasarkan melalui Google Ads ini biasanya sudah banyak pencarinya ya di Google gitu kan. Jadi ketika orang mengetikkan kata kunci misalnya seperti jasa pembuatan website gitu ya, nanti akan muncul di sini iklan saya. Jadi itu lebih tertarget. Dan saya lebih suka menggunakan jenis iklan penelusuran ya. Ini saya akan contohkan menggunakan jenis iklan penelusuran dan akan mempromosikan website atau landing page. Oke, klik penelusuran, kemudian tunggu sebentar. Nanti akan muncul menu berikutnya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini saatnya kita memasukkan website atau landing page yang akan kita promosikan. Nah, pada video ini saya akan berikan contoh untuk mempromosikan website saya untuk jasa pembuatan website ya, yaitu pujianto.web.id. Saya akan buka websitenya seperti ini ya. Ini produk atau nah, ini website untuk penawaran jasa pembuatan website saya. Saya copy URL-nya, kemudian saya paste di sini ya. Paste di sini. Ini untuk nanti menjadi tujuan atau sasaran dari iklan saya ketika iklan itu diklik menuju ke website ini gitu. Kemudian nama kampanyenya bisa kita berikan nama sesuai dengan keinginan kita saja. Ini untuk mengidentifikasi iklan kita tapi tidak muncul di iklan. Misalnya saya buat aja seperti ini aja, kemudian lanjutkan. Oke, karena saya pernah membuat ini sebelumnya, jadi disarankan untuk melanjutkan yang sudah pernah atau akan membuat baru ya. Saya akan mulai baru aja, karena ini nggak akan saya teruskan, saya akan klik mulai baru. Tapi kalau misalnya belum pernah bikin, nggak akan muncul seperti ini. Klik mulai baru. Oke, kemudian di sini ada strateginya untuk biddingnya. Fokusnya apa ya? Akan fokus ke konversi atau bisa fokus ke nilai konversi, klik, dan juga ada pangsa tayang iklan. Nah, kalau di awal-awal, saya biasanya menggunakan yang fokusnya adalah ke klik aja dulu. Jadi, saya akan menyodorkan, minta untuk disodorkan iklan ke saya nanti ke orang-orang yang cenderung akan ngeklik iklan saya, gitu. Dan kemudian di sini kita bisa menetapkan batas maksimal untuk biaya per kliknya. Karena nanti kita akan bersaing ya di sini. Jadi, kalau misalnya menggunakan kata kunci ini, misalnya ya, nanti ini masing-masing yang memasang iklan di sini akan bersaing berapa nilai per klik yang ditawarkan. Sistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini kita buat otomatis ya, nggak kita tetapkan, maka Google akan menetapkan dengan posisi yang terbaik. Jadi misalnya ini menawarkan per kliknya Rp1.000 gitu ya. Dan kita dikosongkan di sini, kita akan diberikan penawaran, kita akan menawarkan misalnya 1.100 atau 1.200 yang jelas lebih tinggi, dan posisi kita bisa menggantikan posisi di atas ini. Tapi kalau kita buat secara manual, kita nggak tahu misalnya kita buat 1.000 gitu ya. Tapi ternyata yang lainnya yang memasang iklan dengan kata kunci yang sama ini, di sini ada yang 2.000, 3.000, maka iklan kita nanti akan tenggelam ya, nggak akan muncul-muncul karena kalah bersaing. Nah, makanya untuk yang awal-awal saya lebih menyarankan untuk biarkan saja, jangan ditetapkan, jadi biar nanti Google yang menentukan berapa nilai per kliknya. Nah, setelah kita berjalan, nanti kita akan tahu rata-ratanya, biaya per kliknya berapa, nah baru kita bisa tetapkan di sini, gitu ya. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk menetapkan jaringan iklan kita akan di mana saja. Nah, seperti penjelasan sebelumnya itu tentang jenis iklan ya. Ada banyak jenis iklan. Nah, di sini kita di jenis iklan penelusuran itu ditawarkan apakah kita juga akan menampilkan iklan di penelusuran selain di Google ya, atau situs lain yang bekerja sama dengan Google ketika orang menelusuri. Nah, ini kita bisa baca lagi di sini ya, situs lain yang berpartner dengan Google itu ada banyak gitu ya, dan itu nanti iklan kita bisa muncul. Tapi kalau saya lebih suka ini nggak usah dipakai, ini juga nggak usah dipakai, karena biar iklan saya muncul hanya di penelusuran Google aja, bukan di tempat-tempat lain gitu. Jadi lebih fokus di situ. Kalau misalnya teman-teman mau coba-coba, ya nggak masalah, tapi berdasarkan pengalaman yang pernah saya coba, ini akan mempercepat iklan atau budget kita habis gitu ya. Iklan kita akan cepat banget tampil di mana-mana, tapi hasilnya nggak terlalu bagus. Ini saya buang aja.
Kemudian berikutnya lokasi. Nah, di sini kita bisa menentukan lokasi di mana iklan kita akan muncul. Bisa di semua negara dan wilayah, bisa di seluruh Indonesia, atau di lokasi di kota-kota tertentu. Di sini kita pilih lokasi dengan kota-kota tertentu aja bisa. Nah, ini tentunya tergantung dari produk atau layanan yang akan teman-teman jual gitu. Lokasinya di mana aja. Kalau misalnya memungkinkan untuk di seluruh negara dan wilayah ya pakai yang ini. Kalau hanya melayani di Indonesia saja ya pakai yang Indonesia. Atau misalnya melayani di wilayah-wilayah tertentu kita pakai yang ini ya. Kalau contoh saya ini akan melayani jasa pembuatan website itu ke seluruh Indonesia. Jadi bisa saya pilih Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman mempromosikan misalnya seperti showroom mobil yang hanya di lokasi tertentu atau rental mobil yang hanya di wilayah-wilayah tertentu, kita bisa masukkan di sini, masukkan lokasi lain. Nah, di sini bisa kita ketikkan nama kotanya. Misalnya di sini kita ketik Jakarta. Nah, di Jakarta ini akan kita target atau kita kecualikan. Ya, kita target, kita kecualikan atau kita buat di sekitarnya. Nah, kalau misalnya kita target, berarti iklan kita nanti akan muncul hanya di wilayah Jakarta ini ya. Ini Jakarta Timur yang saya pilih tadi. Kalau misalnya Jakarta yang provinsi ya ini DKI Jakarta, kita pilih yang ini DKI Jakarta target. Nah, kalau kita pilih yang target, berarti ini kita target untuk memunculkan iklan kita. Orang di luar DKI Jakarta nggak akan bisa melihat iklan kita walaupun dia mengetikkan kata kunci yang kita bidik gitu. Nah, tapi di sini tadi ada pilihan lain, bukan hanya di target ya. Nah, ada pilihan misalnya kita klik lagi Jakarta, ada kecualikan. Nah, kalau dikecualikan ya seperti ini misalnya, maka iklan saya akan muncul di seluruh wilayah dan negara dimanapun kecuali DKI Jakarta gitu. Nah, jadi kalau mau mengecualikan pilih kecualikan, kalau mau dibuat sebagai target ya pilih yang target. Gitu aja, simple ya. Saya akan buat aja yang Indonesia karena website untuk pelayanan jasa pembuatan website ini saya bisa menjangkau di seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian bahasa, ini bisa kita pilih bahasa Indonesia atau bahasa yang lain ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya, karena ini nanti akan mendeteksi dari perangkat yang digunakan. Nah, kebanyakan orang di Indonesia kan ada yang menggunakan bahasa Indonesia perangkatnya, ada yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Atau kalau misalnya mau lebih luas lagi ya, ini nggak usah dipilih aja, dibuat semua bahasa. Jadi mau menggunakan bahasa apapun, iklan kita bisa muncul di situ. Lalu di bagian audience ya, di sini kita lewatkan saja. Ini untuk lebih detail lagi sebenarnya, tapi untuk awal kita nggak perlu dulu memahami ini terlalu panjang nanti. Kemudian kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini kita sudah akan masuk ke bagian grup iklan ya. Grup iklan. Jadi dalam satu kampanye ini, dalam Google Ads ya, dalam satu kampanye kita bisa membuat beberapa grup iklan. Dan di dalam grup iklan itu nanti kita bisa membuat beberapa iklan lagi gitu. Nah, tapi di contoh ini saya akan buat saja untuk satu grup iklan dan juga satu iklan. Lalu kenapa sih harus ada beberapa grup iklan? Nah, sebenarnya di sini kita bisa membedakan. Misalnya grup iklan yang pertama, ini grup iklan 1 kita buat dengan memasukkan kata kunci yang ada kata jasanya misalnya. Jasa pembuatan website, jasa bikin web dan seterusnya. Kemudian grup iklan yang kedua misalnya yang nggak menggunakan kata jasa, misalnya pembuatan website, membuat website, dan seterusnya gitu. Itu bisa kita kelompok-kelompokkan. Ya, tapi untuk simpelnya ini saya akan buat contohnya satu aja dulu, yang menggunakan kata jasa. Ini grupnya ya. Jadi, kalau kita tadi sudah memasukkan alamat website, URL website kita, kemudian website itu sudah aktif lama ya, sudah tertanam kata kunci di sini, atau sudah dibaca oleh Google di indeks, maka nanti setelah kita masukkan URL tadi, di sini itu akan muncul otomatis kata kunci yang sesuai dengan isi website kita. Nah, tapi kalau misalnya website kita masih baru, di sini nggak muncul, nggak masalah ya. Ini hanya di saran saja, jadi bisa kita pakai, bisa kita hapus. Nah, jadi kalau misalnya di sini nggak ada, ya ini kita masukkan secara manual, kita hapus gitu. Jadi kita akan masukkan kata kunci sesuai yang akan kita pilih. Nah, bagaimana cara memilih kata kunci atau menentukan ide kata kunci? Itu ada di video lain ya, di channel ini.
tentang menentukan atau tentang merencanakan kata kunci dengan keyword planner. Ya, tentang keyword planner nanti akan dibahas di video lain. Di sini akan saya lanjutkan saja untuk masukkan kata kunci. Nah, untuk jenis kata kunci di sini, jenis pencocokannya, itu ada 3 pencocokan ya, yaitu ada pencocokan luas, ada pencocokan frasa, dan ada pencocokan persis. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya saya tulis di sini, jasa pembuatan website, ya, kemudian jasa website, gini ya. Kemudian, jadi per satu baris ini satu kata kunci gitu ya. Jasa bikin website. Nah, ini adalah pencocokan luas, yang artinya apa? Pencocokan luas itu kalau kita membuat seperti ini, kalau misalnya ada orang yang mengetikkan di Google dengan kata kunci jasa pembuatan website, ya, dan ada tambahannya, misalnya murah, atau ini kan banyaknya murah dan berkualitas, kemudian di Tangerang, Jakarta, SEO, dan lain sebagainya, ini iklan kita akan muncul dengan variasi banyak kata kunci. Bahkan kalau misalnya di sini ada depannya misalnya mencari jasa pembuatan website, itu juga iklan kita muncul. Atau jasa-jasa yang lain kadang-kadang juga bisa muncul. Yang penting di dalam kata kunci yang dituliskan ini ada salah satu dari kata kita yang ada yang masuk di situ ya. Misalnya ada kata jasa atau kata pembuatan atau kata website, itu bisa muncul. Nah, ini bagus sebenarnya untuk mendapatkan kunjungan yang banyak. Iklan kita akan muncul di banyak variasi kata kunci. Tapi sayangnya, ini kelemahannya iklannya jadi nggak tertarget. Jadi bukan orang-orang, misalnya bukan orang yang sedang mencari jasa website pun bisa muncul. Karena di situ ada kata jasa. Ya. Jadi ini nggak saya sarankan, saya nggak menggunakan kata kunci yang seperti ini. Nah, lalu solusinya bagaimana? Kita punya jenis pencocokan yang kedua, ya ini ya, ada pencocokan kata kunci namanya pencocokan frasa. Nah, pencocokan frasa ini lebih sempit sekupnya daripada pencocokan yang luas. Caranya kita tambahkan petik ya, petik 2 di depan dan di belakangnya seperti ini. Ya, jasa pembuatan website seperti ini. Ini pakai petik 2. Nah, kalau seperti ini, pencocokan frasa. Jadi, iklan kita bisa muncul saat frasa ini ada di dalam kata kunci yang diketikkan oleh pengunjung. Jadi, misalnya seperti ini. Jasa pembuatan website murah. Nah, ini masih muncul iklan kita, karena frasa ini masih dalam satu rangkaian. Tapi kalau ada tambahannya, jasa pembuatan website yang murah atau terbaik, jasa pembuatan jasa pembuatan website, atau di sini ada jasa untuk pembuatan website gitu ya. Pokoknya ada tambahan kata di tengah-tengahnya, itu nggak muncul karena ini sama aja dikunci ya, dikurung ini depan dan belakangnya. Jadi ini harus dalam satu rangkaian frasa. Jadi iklan kita hanya muncul seperti itu. Nah, ini akan lebih spesifik karena nggak mungkin ada kata-kata jasa untuk yang lain yang memicu iklan kita muncul. Jadi hanya kata kunci yang mengandung jasa pembuatan website. Ya, ini yang tengah-tengah ya, nggak terlalu luas tapi juga nggak terlalu sempit. Nah, kemudian yang ketiga ini ada pencocokan persis ya. Pencocokan persis itu dengan kurung siku seperti ini. Nah, kurung siku ya di depan dan di belakangnya. Nah, kalau pencocokan persis ini nggak boleh ada tambahan apapun. Jadi jasa pembuatan website gini aja. Selain kata-kata ini, ada tambahan di belakangnya atau di depannya, itu iklan kita nggak akan muncul. Jadi benar-benar kita hanya mencari pengunjung yang mengetikkan kata kunci yang sama persis dengan yang kita pasang di sini. Nah, itu akan lebih spesifik ya, dan juga sempit. Biasanya nanti kliknya akan sedikit gitu ya, iklannya jarang-jarang muncul. Tapi kalau memang tepat ya, itu akan lebih menghasilkan konversi yang lebih tinggi. Karena orang yang ngetik di sini benar-benar orang yang mencari jasa pembuatan website. Jadi kemungkinan ngeklik dan juga beli websitenya juga lebih tinggi gitu. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman menggunakan kata kunci yang persis ini,
pastikan bahwa kata kunci ini ada pencarinya gitu. Jadi kalau yang nggak terlalu populer kata kuncinya, itu malah nanti nggak dapat tayangan. Iklan kita nggak tampil dan nggak ada yang ngeklik gitu ya. Nah, untuk yang ideal, yang tengah-tengah, kalau masih menjajaki, mencari-cari jasa, mencari kata kunci yang tepat, maka gunakan saja kata kunci dengan pencocokan frasa yang menggunakan petik 2 di depan dan di belakangnya gitu. Ya, jadi seperti itu tentang pencocokan kata kunci. Nanti di video lain saya akan bahas lebih dalam tentang pencocokan kata kunci. Oke. Ini saya masukkan saja jasa pembuatan website, jasa pembuatan website. Dan masih banyak lagi. Ini nggak terbatas, teman-teman bisa masukkan sebanyak mungkin yang teman-teman punya kata kuncinya. Ini contohnya saya akan buat 2 saja karena ini hanya sebagai sampel ya. Ini nggak akan saya jalankan sebenarnya. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat iklan. Nah, di sini. Di sini saya akan buat 3 kata kunci ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian iklan. Nah, di sini kita akan membuat iklan. Oke. Di bagian iklan ini kita akan masukkan URL finalnya. Jadi alamat website atau landing page yang sebagai tujuan akhir ya. Misalnya ini kita klik, dia akan menuju kemana gitu ya, seperti ini. Ini menuju ke FN Digital Code di websitenya. Nah, di sini akan kita masukkan di sini ya, tujuan akhirnya. Oke, kemudian jalur yang ditampilkan, ini bisa diisi, bisa enggak. Kalau diisi akan tampil seperti ini nih. Jadi, fndigitalcode.com, kemudian pembuatan, kemudian website. Ya, padahal ini kalau diklik, dia akan menuju ke langsung ke yang ini aja, ke fndigital.com ya. Kalau kita lihat di sini nih, ini akan menuju ke sini aja, FN Digital. Tapi yang ditampilkan di sini seolah-olah ini ada seperti ini, ada jalurnya gitu. Jadi ini bisa kita isi misalnya pujianto.id, kemudian jasa website ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di previewnya kita lihat Pujianto web ID jasa website gitu. Nah, ini masih loading. Nah, jasa website gitu. Tapi ini nggak usah diisi juga nggak masalah. Ini dikosongkan aja. Karena tujuan iklan kita akan langsung ke halaman depan pujianto.id ini. Oke, kemudian kita akan membuat judul ya. Di sini judulnya bisa sampai dengan 15 judul. Tapi kita wajibnya hanya mengisi 3 judul aja ya. Nah, 3 judul ini kita bisa masukkan kata kunci ya di dalam judul-judul ini. Jadi biar iklan kita lebih menarik gitu. Misalnya di sini cari jasa pembuatan website gitu ya, tanda-tanya. Kemudian kami adalah website atau sedang jasa membuat website. Oh, ini nggak cukup ya, hanya 30 karakter. Ini kita ganti, jangan sedang. Oh, nggak usah pakai lagi ya. Butuh jasa membuat website, nah gitu. Nah, ini kalau kata kunci kita ada di dalam headline, ini iklan kita nanti akan bagus daya iklannya. Ya, jadi bisa diupayakan ada kata kunci yang masuk di dalam headline ini. Nah, kini kita tambahkan lagi kami ahlinya lah ya. Gitu, kita buat 4 lah ya judulnya. Nanti akan berganti-ganti tampilannya ya, seperti ini. Butuh jasa membuat website, kemudian cari pembuatan website. Nah, ini untuk headline-nya, judulnya yang di atas ini, previewnya ya. Kemudian kita bisa masukkan berikutnya adalah untuk deskripsi. Nah, deskripsi ini minimal 2. Jadi deskripsi ini lebih panjang, ada 90 karakter. Jadi ini
kami siap membantu. Nah, contohnya seperti itu aja. Itu untuk deskripsinya. Ya, kemudian ini deskripsi bisa lebih banyak lagi, sampai dengan 4 deskripsi bisa. Nanti akan ditampilkan secara bergantian, secara random ya. Nah, untuk itu kita buat 2 aja dulu, nggak apa-apa untuk contoh ya. Nanti teman-teman bisa ditambahin lagi. Dan ini kita bisa melihat daya iklan kita itu baik atau buruk gitu. Tapi kalaupun misalnya di sini masih buruk pun sebenarnya nggak masalah, iklan kita tetap tayang. Tapi mungkin nanti harganya akan jadi mahal gitu per kliknya. Nah, kalau kita bisa membuat ini menjadi baik ya, atau ini bisa checklist semua, ini bisa full, itu baru iklan kita bisa tampil dengan maksimal, dan tentunya biaya iklannya bisa lebih murah gitu. Ini nggak masalah, ini saya contohkan untuk sampai di sini aja biar nggak terlalu panjang. Kemudian di sini kita bisa menambahkan nama dan logo bisnis. Ini opsional, bisa ditambahkan bisa nggak. Kemudian juga ada site link ya, ini lewatkan saja dulu untuk yang pemula, nggak usah pusing-pusing dengan ini. Dan yang lainnya ini kita bisa lewatkan dulu. Kemudian kita klik berikutnya aja. Nah, di sini kita akan menetapkan anggaran. Nah, anggaran ini ada disarankan ya, misal 300.000 per hari, 250 per hari, atau kita bisa menetapkan anggaran secara custom. Kita membuat anggaran kita sendiri. Nah, itu hanya saran aja. Jadi kita bisa buat sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau anggaran kita per hari lebih besar, ini estimasi atau perkiraan hasil mingguannya ada di sebelah kanan ini. Kalau misalnya kita membuat 200.000 gitu ya, ini perkiraan dalam 1 minggu kita bisa mendapatkan 382 klik ya, dan mengeluarkan biaya 140.000 gitu, dengan biaya 20.000 ya per hari, bukan 200, 20.000 per hari. Kita bisa mendapatkan 382 klik dalam 1 minggu. Kalau misalnya lebih besar lagi, misalnya saya idealnya menggunakan minimal 50.000 ya per hari. Dengan 50.000 per hari, kita bisa mendapatkan 600-an klik per minggu. Tapi ini hanya perkiraan. Bisa lebih kecil atau juga bisa lebih tinggi untuk kliknya ini. Ini kan berdasarkan dari datanya Google yang iklan yang sejenis yang sudah pernah jalan di Google itu bisa mendapatkan seperti ini. Tapi faktanya nanti akan berbeda, nggak akan sama persis seperti ini hanya perkiraan. Oke, saya tetapkan saja misalnya 50.000 per hari ya. Kemudian setelah itu sudah hampir selesai, kita klik berikutnya. Kemudian akan ditinjau apakah iklannya sudah sesuai, nggak ada error, atau masih ada error, nanti akan perbaiki. Ini masih memeriksa, kita tunggu sebentar. Nah, kalau nggak ada error seperti ini, berarti sudah siap untuk dipublikasikan kampanye kita atau iklan kita. Ini untuk kita review lagi, nama kampanyenya ini, jenis kampanye penelusuran, ya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa publikasikan kampanye. Klik ini ya. Oke, sekarang kampanye kita tadi yang pertama sudah selesai kita publikasikan, dan di sini kita bisa melihat ringkasannya, iklan kita sampai di mana prosesnya ya. Tadi sudah selesai membuat kampanye, kemudian sekarang sedang diperiksa ya atau direview apakah iklan kita sudah sesuai dengan kebijakan dari Google Ads atau belum gitu ya. Nanti kalau ini sudah checklist juga, sudah selesai diperiksa, baru nanti iklan kita akan tayang kalau misalnya nggak ada kendala di pembayaran. Dan setelah tayang nanti akan mendapatkan klik, nanti akan ada laporannya. Laporan berapa kali tayang dan juga berapa klik dan biayanya berapa. Gitu untuk iklan yang sudah kita buat. Jadi sampai di proses ini, kita hanya sekedar tinggal menunggu gitu, nggak ada yang perlu kita otak-atik lagi. Kita sambil tunggu sampai dengan proses ini di review dan selesai gitu. Jadi nanti kalau kita keluar dari Google Ads ya, akan buka lagi. Dan iklan kita sudah tayang, nanti akan muncul di sini di bagian ringkasan dashboard. Kita bisa klik kampanye di sini untuk melihat kampanye yang sudah kita punya. Jadi kita bisa membuat banyak kampanye dalam satu akun Google Ads di sini. Kita bisa buat lagi kampanye baru dengan klik tanda plus ini kalau mau bikin kampanye baru lagi. Gitu. Dan di sini nanti ada listnya, daftar kampanye yang sudah jalan, ada warnanya hijau seperti ini. Kalau mau kita jeda, kita pending dulu, kita bisa klik jeda, atau bisa juga kita hapus ya. Nah, ini aktif di sini bukan berarti iklan kita sudah tayang ya. Ini aktif artinya iklan kita sudah siap ditayangkan. Tapi yang perlu dilihat di sini nanti adalah di sininya ya. Statusnya apa? Statusnya ini sekarang sedang
mempelajari. Kemudian kita cek lagi di sini berapa nilai kliknya. Nah, nanti kalau sudah disetujui, kita bisa melihat di sini di tab iklan ya. Kita pilih dulu kampanye yang ini, Pujian Web ID. Kemudian nanti menuju ke sini ya, iklan. Nah, ini untuk grup iklannya sudah valid statusnya. Kemudian iklannya kita lihat iklannya masih dalam peninjauan, tertunda dalam peninjauan. Nah, nanti kalau sudah selesai ditinjau, ini akan menjadi valid, dan setelah valid itu maka iklan kita sudah tayang. Nanti melihatnya di sini ya, di bagian iklan, apakah sudah valid atau belum. Kalau misalnya ada errornya apa nanti bisa kita perbaiki gitu. Dan untuk ringkasannya di sini akan muncul jejaknya gitu ya, sudah sampai di mana, dan juga kita bisa klik kampanye, lalu di sini kita bisa melihat kampanyenya ya, dan melihat hasilnya di sini untuk metriknya, berapa kali tayang, CTR-nya berapa, biayanya berapa, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di video lain tentang membaca dari metrik atau data iklan yang sudah jalan gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara untuk membuat akun Google Ads ya, kemudian mengatur metode pembayaran sampai dengan membuat iklan. Dan kita tunggu nanti sampai dengan iklannya tayang. Dan sebelum iklan ini tayang, tentunya teman-teman harus pastikan dulu bahwa saldo iklannya nanti sudah ada gitu ya. Kita bisa cek di bagian penagihan, kemudian ringkasan ya. Nah, untuk yang akun ini nih kebetulan lagi nggak ada saldonya, belum saya isi, jadi ini sebagai contoh. Maka nanti iklan itu walaupun sudah valid, itu nggak akan tayang karena di sini masih 0. Nah, kalau kita mau menambahkan saldo di sini ya, kita klik saja di sini tambah dana. Dan kemudian seperti tadi di langkah awal itu, kita bisa memilih metode pembayaran yang akan kita gunakan. Transfer uang, kartu kredit atau debit, kemudian juga bisa menggunakan GoPay. Ya, kita klik yang kita pilih dan lanjutkan untuk pembayaran. Setelah saldonya jalan di sini, maka iklan kita nanti kalau sudah valid akan jalan gitu. Dan kalau saldonya habis, ya iklan kita akan berhenti. Jadi kalau pembayaran manual ya yang kita pilih tadi itu, caranya seperti itu. Kita nggak akan ditagih kalau misalnya iklan saldo kita sudah habis. Jadi kalau saldo habis, iklan berhenti. Jadi bukan saldo habis, iklan jalan, terus nanti kita tahu kita ditagih dengan nilai yang besar, itu nggak seperti itu. Kecuali kalau menggunakan metode pembayaran otomatis, nah itu iklan jalan dulu, baru nanti ditagih. Tapi karena ini menggunakan metode pembayaran yang manual, maka kita ngisi saldo dulu, baru iklannya jalan. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk update cara pasang iklan di Google Ads tahun 2024. Semoga bisa dipahami dengan tampilan baru ini, dan tentunya teman-teman nanti bisa praktekkan dan bisa cari video-video lain di channel ini untuk pembahasan tentang Google Ads yang lainnya. Kali ini masih ada banyak pembahasan yang berkaitan dengan mengoptimasi iklan kita agar tampil yang paling atas, agar bisa mendapatkan nilai klik dengan harga yang murah, dan juga tentunya agar bisa mendapatkan konversi, kemudian melacak konversi. Nanti mudah-mudahan akan saya bahas semuanya, saya update materinya di tahun 2024 ini di channel ini. Ya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.